wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Setiawati dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 4. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips tentang bagaimana belajar di rumah dengan orang tua. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang keadaan coronavirus disease 2019 ini. Pandemi coronavirus disease 2019 atau bisa disebut COVID-19 memberikan banyak pelajaran berharga dalam setiap sendi kehidupan. Sebagian besar karyawan melaksanakan work from home atau yang sering disebut WFH, dan para siswa juga memindahkan kegiatan belajar di rumah secara online. Ini semua sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran virus corona. Pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah ini sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial. Mau tak mau, membuat para orang tua mempunyai peran baru, yakni sebagai guru dadakan. Itu artinya, para orang tua yang menjadi garda terdepan untuk membimbing proses kegiatan belajar hingga pandemi ini berakhir. Dengan segala keterbatasan yang ada, tidak mengherankan jika para orang tua menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya. Nah, apa sajakah suka duka belajar online saat pandemi corona saat ini? Yaitu, para orang tua tidak semuanya memiliki kesiapan untuk menjadi pembimbing belajar online untuk anak-anaknya. Banyak tanggapan positif yang dikemukakan, mulai dari kedekatan secara psikologis dengan anak lantaran membimbing secara langsung, dapat mengetahui perkembangan akademik anak, dan menumbuhkan kebersamaan serta membangun komunikasi yang baik dalam lingkungan rumah. Meski begitu, tidak sedikit pula yang mengalami kendala sepanjang pelaksanaan belajar online di rumah, mulai kendala eksternal maupun internal. Kendala internal didominasi oleh jaringan internet yang tidak mendukung, bahkan ada beberapa keluarga yang belum memiliki alat pendukung seperti gadget, sehingga terpaksa mengandalkan warnet untuk melaksanakan belajar online. Tidak sedikit pula yang kemudian berakhir dengan bermain game online. Kendala internal juga tak kalah banyak, mulai dari para orang tua yang mengaku kesulitan karena tidak memiliki penguasaan materi pelajaran sekolah, sehingga anak yang kurang disiplin karena mereka menganggap di rumah berarti libur. Selain itu, perubahan suasana hati atau mood anak dalam belajar online juga menjadi hal penting yang perlu dijaga. Tugas sekolah yang terlalu banyak menimbulkan rasa bosan, sedangkan cara ini membutuhkan daya tangkap yang cepat. Di samping itu, dari sisi tenaga pendidik misalnya dengan memberikan materi belajar online dianggap lebih sulit daripada tatap muka secara langsung. Guru merasa kesulitan mengajak para siswa untuk aktif, komunikatif, bahkan di ruang diskusi yang sengaja diadakan. Dari uraian tadi, saya akan memberikan 7 tips orang tua dampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Untuk tips yang pertama yaitu mengatur jadwal belajar anak. Kenapa kita harus mengatur jadwal belajar anak? Karena kita akan berusaha untuk membiasakan anak tertib dengan sendirinya. Nah, sekarang waktunya belajar. Ya, Nanti jam 10 boleh main deh. oke. Untuk tips yang kedua, yaitu sediakan materi penunjang. Kenapa perlu adanya materi penunjang? Karena jika hanya terpaku oleh buku, mungkin siswa atau anak akan kesulitan. Jadi kita sebagai orang tua harus menyediakan alat penunjang seperti gadget, internet. Bu, ini bagaimana? Yang mana? Yang ini. Oh, itu. Nanti, oh nih, yuk kita cari di internet dulu ya. Bisa kan caranya? Ada nggak? Ada. Nah, udah bisa kan? Untuk tips yang ketiga, yaitu tetap tenang dan jaga emosi.
Jadi, misal anak kita susah untuk belajar atau untuk menangkap materi, kita sebagai orang tua yang mengajarinya harus tenang dan harus jaga emosi, jangan meluapkan terlalu banyak emosi. Nah, jadi 20 ditambah 5 berapa? 25. 25. Kalau 27 ditambah 5? Tidak tahu. Loh, tidak tahu. Astagfirullah. Jadi 27 ditambah 5. 27-nya disimpan. 27 ditambah 5. Habis 27 28, 29, 30, 31, 2. jadi 27 ditambah 5 32. Untuk tips yang keempat yaitu ajak anak untuk berdiskusi. Kenapa perlu adanya diskusi? Agar kita dengan anak kita bisa merasa lebih dekat. Kalau kambing itu benda hidup atau benda mati? Itu Benda hidup. Terus makannya apa? rumput. Rumput. Tak kirain telur. Kan, terus kalau kambingnya itu melahirkan apa bertelur? Melahirkan. Untuk tips yang kelima yaitu beri anak motivasi. Kenapa perlu adanya motivasi? Agar anak lebih bersemangat untuk belajar. Besok kalau besar mau jadi apa? Tentara. Tentara. Terus kalau mau jadi tentara berarti harus belajar dengan Rapi. rajin. Terus harus jadi anak Tar. Ya, pintar. Tips yang keenam yaitu bangun suasana menyenangkan. Kenapa perlu suasana yang menyenangkan? Agar anak tidak terlalu bosan. Yes. Halo Mas Hafiz. Halo. Nah, mau belajar apa? Ini. Belajar matematika. Nah, yuk kita Jalanan. bercerita. Misalkan kita bercerita. Mas Hafiz berangkat sekolah pukul 7. 7. Pukul 7 gimana? Wes. Dah? Dah. Berarti jalan dari rumah ke sekolah lewat mana? Dengan Pinter. Senang nggak? senang. Untuk tips yang ketujuh yaitu jalin komunikasi dengan guru siswa. Kenapa perlu adanya komunikasi dengan guru? Agar kita sebagai orang tua bisa mengetahui apa kebutuhan anak kita jika di sekolah. Kok ada nilai yang kurang memuaskan ya? Sepertinya harus aku tanyain sama gurunya nih. Nah, itu tadi 7 tips dari kakak untuk orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan tips ini, orang tua dengan anak akan lebih dekat, anak lebih nyaman belajar, dan komunikasi terjalin dengan baik. Mungkin dari kakak seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.